Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rafika Febriana dengan NIM 214101060028. Di sini saya dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang bab hal. Mari kita tonton penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab hal. Pengertian hal sendiri biasa disebut dengan keterangan kondisi. Keterangan ini bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi dari suatu subjek atau sohibul hal yang sedang dibicarakan. Contohnya di sini ada kalimat Ja'a Muhammadun Rokiban. Ja'a Muhammadun itu sudah menjadi kalimat yang sempurna karena terdapat Ja'a sebagai fiil dan Zaidun sebagai fa'il. Rokiban di sini berperan sebagai hal yang menjelaskan keadaan atau kondisi. Sedangkan sahibul halnya mana? Sahibul halnya itu terdapat di kata Zaidun. Lafaz rokiban disebut hal karena merupakan isim yang dibaca nasab dan menjelaskan keadaan dari sahibul hal, yaitu lafal Muhammadun. Yang kedua ada persyaratan hal. Hal harus terbuat dari isim nakiroh dan isim sifat yang terdiri dari isim fa'il, isim maf'ul, ataupun isim sifat musyabahah bi ismi al-fa'il. Sedangkan persyaratan dari sahibul hal adalah harus terbuat dari isim ma'rifat. Antara hal dan sahibul hal harus sesuai dari segi yang pertama mufrad, saniyah, dan jamak, yang kedua mudzakkar dan muannas. Yang ketiga ada unsur-unsur hal. Unsur yang terdapat di dalam bab hal ada 3, yaitu yang pertama amil al-hal, yang kedua sahibul al-hal, yang ketiga ada hal. Di sini kita ambil contoh dari kalimat Ja'a Muhammadun Rokiban. Ja'a di sini sebagai amil al-hal yang pada umumnya berupa fi'il. Muhammadun sebagai sahibul al-hal harus berupa isim ma'rifat. Dan yang ketiga, kata ketiga rokiban itu berupa hal yang harus berupa isim nakiroh. Yang terakhir kita akan membahas tentang pembagian-pembagian hal. Hal dibagi menjadi 2, ada hal mufrad dan hal jumlah. Yang pertama, hal mufrad adalah hal yang terbentuk dari isim sifat, bukan dari jumlah. Contohnya Ja'a Muhammadun Rokiban. Contoh yang kedua ada Ja'at Fatimatun Rokibatun. Dan yang terakhir ada hal jumlah. Hal jumlah adalah jumlah, baik ismiyah ataupun fi'liyah yang jatuh setelah isim ma'rifat. Di sini kita ambil contoh kalimat Ja'a rajulu yarkabus sayyaroh. Pembagian tentang hal dapat disistematisasi sebagai berikut. Mufradnya Ja'a Muhammadun Rokiban, dan bagian jumlahnya Ja'a rajulu yarkabus sayyaroh. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 214101060043. Di sini saya pemateri yang kedua menjelaskan tentang tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan benda yang masih bersifat samar. Kesamaan atau ketidakjelasan itu muncul karena banyaknya alternatif yang bisa masuk. Contohnya istara itu isrina kitaban. Artinya saya telah membeli 20 kitab. Dalam lafaz ini kitaban disebut sebagai tamyiz karena merupakan isim yang dibaca nasab dan menjelaskan benda yang masih bersifat samar. Untuk yang kedua, persyaratan dan letak tamyiz. Syarat tamyiz adalah harus berupa isim nakiroh. Pada umumnya tamyiz jatuh setelah isim adat, isim yakni isim menunjukkan bilangan, dan isim tafdhli yakni isim yang memiliki arti paling dan lebih. Contohnya jatuh
Contoh yang pertama jatuh setelah isim adat. Contohnya istaro. Istaro itu istrina kitaban. Contoh yang kedua jatuh setelah isim tadli. Ana aksaru minka malan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Wardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang munada. Pengertian dari munada adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida atau panggilan. Di antara yang termasuk huruf nida adalah ya. Contohnya seperti kata ya Rasulullah, artinya wahai Rasulullah. Dan lafadz Rasulullah disebut sebagai munada karena merupakan isim yang dibaca nasab dan jatuh setelah huruf nida yang berupa ya. Dan yang kedua yaitu pembagian munada yang terbagi menjadi 5. Dan yang pertama yaitu munada murad alam atau mufrad ma'rifat. Yaitu munada yang bukan berbentuk mudlaf atau shibahu al-mudlaf. Ia berjenis isim ma'rifat dan hukum munada mufrad alam atau ma'rifat adalah mabni, yaitu mabni ala ma yurafa'u bih, atau dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya. Contohnya seperti ya ayyuhal kafirun ya Muhammad. Dan yang kedua yaitu munada nakirah ma'as syudah, yaitu munada yang terbuat dari isim nakirah, akan tetapi yang dimaksud dari nakirah tersebut yaitu sudah khusus atau tertentu. Nakirah musyaddah ini disejajarkan dengan isim ma'rifat dengan hukum munada nakirah musyaddah adalah sama persis dengan munada mufrad alam atau mufrad ma'rifat, yaitu mabniyun ala ma yurafa'u bih, atau dimabnikan sesuai dengan tanda rafa'nya. Contohnya seperti ya rajulu. Dan yang ketiga yaitu munada nakirah ghairu ma'subah, yaitu munada yang terbuat dari isim nakirah, akan tetapi yang dimaksud dari nakirah tersebut masih belum ditentukan, dan hukumnya munada nakirah ghairu ma'subah adalah mu'rab. Contohnya yaitu ya rajlan. Yang keempat yaitu munada mudhaf, yaitu munada yang terdapat dari susunan idhafah dengan hukum munada mudhaf adalah mu'rab. Contohnya seperti ya talibal ilmi. Dan yang kelima yaitu munada shibhu al-mudhaf, yaitu munada yang diserupakan dengan mudhaf. Maksudnya munada ini tersusun dari gabungan kata di mana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sebagaimana terkaitnya mudhaf dan mudhaf ilah dalam susunan idhafah. Hukum munada shibhu al-mudhaf adalah mu'rab. Contohnya ya taliban ilmi. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu munada isim ma'rifat dengan alif lam mim. Ketika munadanya berupa isim ma'rifat yang menggunakan alif lam mim, maka huruf nida yang berupa ya tidak bisa masuk secara langsung kepada munadanya, seperti yal kafirun. Nah, contoh ini tidak diperbolehkan, akan tetapi harus ada tambahan ayun sebagai penyambung, ayu sholah, dan hak peringatan seperti takbihim ma, atau juga bisa ditambahkan dengan isim isyarah. Contohnya seperti ya ayyuhal kafirun ya mudal fatar.